Dia pimpinan itu, pimpinan ini, bajunya juga syar'i. Kalau masih nipu, bagi saya tidak beriman. Tapi kan dia ngaku, ya boleh, ngaku siapapun boleh kok. Gak masalah. Yang pertama, jadi orang beriman tidak mungkin menipu dirinya sendiri. Tidak mungkin berbohong pada dirinya sendiri. Camkan itu. Saya bicara tidak yang mewah-mewah. Yang gini aja, yang sederhana. Dan ketika seseorang itu menipu dirinya sendiri, sebetulnya dia itu sedang mengumpulkan penyakit. Makanya di ayat lain dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena apa? Bohong itu akan menghasilkan kebohongan baru berulang-ulang untuk menutupi kebohongan lama. Nih saya kasih tahu resepnya nih. Yang mau berbohong, kasih ilmu saya. Syarat kalian berbohong, kalian harus memiliki ingatan yang super jenius. Syaratnya itu. Supaya tidak kelihatan bohongnya. Karena kalau orang berbohong, tidak punya ingatan yang jenius, dia akan mengulang kata-kata bohongnya berbeda di tempat yang berbeda. Kurang jenius bohongnya, jadi ketahuan. Diajarin oleh saya cara berbohong juga. Jadi kalau mau berbohong, kalian harus punya ingatan yang jenius. Syaratnya ya. Nah kalau kalian ingatannya biasa-biasa saja, udah jangan bohong. Karena akan ketahuan. Ini teknik berbohong supaya nggak ketahuan. Hebat, saya ajarin juga. Tapi saya jamin kalian ini nggak punya ingatan yang jenius. Kalian tuh ingatannya biasa-biasa aja, pohoan. Oleh karena itu, jangan bohong. Kalau merasa pohoan, jangan bohong. Kalau merasa pelupa, sederhana, jangan bohong. Jadi kalau kalian gampang lupa itu adalah anugerah supaya nggak bohong. Karena di ayat ini dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi di dalam diri mereka itu ada penyakit. Karena apa? Begitu seseorang gemar menipu dirinya sendiri, dia mengumpulkan penyakit. Karena apa? Kebohongan akan ditutup dengan kebohongan baru. Terus bohong lagi, terus bohong lagi. Tambah lagi, ya kurang jenius. Coba perhatikan, kalau orang bohong tidak cerita apa adanya, ngarang apa lagi? Pasti dia cerita di saat yang berbeda pada orang yang berbeda, itu gak sama. Atau pada orang yang sama di waktu yang berbeda, beda. Makanya kalian sekarang saya kasih tahu, sadari kalau kalian ini kurang begitu cerdas, jangan bohong. Jadi kalau ditanya, kenapa ibu gak mau bohong? Karena saya tidak cerdas. Itu aja. Ya, gitu. Bukan karena takut neraka. Karena tidak cerdas maka saya nggak bohong. Makanya orang yang terus menerus ya mengumpulkan penyakit pada dirinya, walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dia akan menerima akibat dari kebohongannya itu sendiri. Kebohongan yang paling dasar yang dia lakukan adalah dia mengaku orang beriman. Jadi saya kasih tahu, mengaku orang beriman itu adalah kebohongan besar. Karena begitu dia mengaku orang beriman, dia akan kumpulkan atribut-atribut pada dirinya yang mengokohkan kalau dia adalah orang yang mengaku beriman. Pakai baju seperti orang beriman, ngomong seperti orang yang beriman, dan dia mengajarkan orang-orang lain yang sama-sama tidak beriman. Karena yang beriman gak mau diajarin dia. Ngerti maksud saya? Coba. Orang yang gak pernah minum kopi, tiba-tiba seminar di depan orang yang pernah minum kopi. Saudara-saudara, kopi itu rasanya geli-geli.
Kalau sudah kopi rasanya geli-geli, ternyata dia baru baca buku tentang kopi. Kebetulan di buku itu ada artikel yang judulnya Rasa Kopi Adalah Geli. Gitu. Dia baru saja baca kitab tentang rasa kopi geli, kemudian dia buka seminar dan menyampaikan kepada orang lain kalau kopi rasanya geli. Tentu saja orang yang pernah minum kopi tambah geli. Dengar dia ngomong kopi rasanya geli. Betul nggak? Iya. Jadi pernah ada ceritakan dari saya, masih ingat ya? Cerita tentang katak. Masih ingat ya? Katak tinggal di sumur itu, TK-nya di sumur itu, SD di sumur itu, SMP di sumur itu, SMA, S1, S2, S3, bahkan jadi guru besar di sumur itu. Tentu saja perpustakaan yang dia baca sekedarnya yang ada di sumur itu. Tetapi katak ini dengan percaya diri bikin seminar besar dan mengundang semua orang dari seluruh dunia. Dan salah satu pidatonya si katak ini adalah bahwa dunia adalah sumur. Itu artikelnya. Dunia adalah sumur. Ya dia kan tinggal di sumur. Tapi dia bikin kesimpulan dunia adalah sumur. Itu judul artikel. Ternyata yang datang ke situ tuh ada burung elang, peserta seminarnya, dan para katak. Nah kebetulan kata-kata yang lain sama-sama lahir di sumur itu. Luar biasa. Bapak guru besar, luar biasa. Yes, dunia adalah sumur. Cek balad-balad si bangkong itu. Ada satu yang acungkan tangan. Maaf ya. Dunia itu ada mataharinya. Dunia itu ada bulannya. Dunia itu ada hutannya. Dunia itu banyak ruang kosongnya. Tidak seperti yang Anda sebut tadi. Dunia tidak sama dengan sumur. Terjadilah perdebatan sengit antara guru besar katak di sekolah katak di sumur itu dengan burung elang. Karena burung elang tidak mau menghabiskan banyak waktu melayani orang seperti kamu, tak. Ini sudah ada kebijaksanaan sedikit nih burung elangnya. Jadi sudah tidak mau melayani perdebatan yang tidak penting dengan orang yang tidak penting. Akhirnya apa? Akhirnya, kalau kamu berkenan naik di pundak saya. Nanti kalau sudah selesai seminar, ini tamu-tamu masih banyak yang mau salaman sama saya. Dasar katak tolol. Sudah jelas dia nggak tahu apa-apa, masih nunggu orang mengucapkan salam. Ini belum tepuk tangan. Jadi dia masih nunggu peserta seminar tepuk tangan, ngasih aplaus. Kalau dia sudah bikin kesimpulan yang benar seakan-akan. Nah ini, ngaku beriman kayak gini modelnya. Selesai seminar, udah kasih aplaus, burung elang masih sabar. Dan kemudian si katak itu disuruh naik di pundaknya. Begitu naik di pundaknya, keluar. Tepat di bibir sumur, si katak itu mengatakan, ternyata dunia banyak kosongnya ya. Terang lagi. Di situ dia mengalami pencerahan. Di situ dia mengalami pencerahan. Berubah paradigmanya. Ternyata selama ini kesimpulan saya salah. Setelah mengalami pencerahan pun si katak masih berbisik sama burung elang. Tolong jangan dikasih yang tahu yang lain ya. Kalau kamu ketemu dengan kata-kata lain yang ikut seminar dengan saya tadi, tolong jangan diberitahu. Masih kayak gitu sih, dasar katak. Makanya ada istilah kan, seperti katak dalam, nah itu, kurang gaul.
Itu yang disebut dengan kuper. Nah, jadi kuper itu kurang pergaulan. Bahasa Arabnya kafir. Nah, jadi kuper itu dari kafir sebetulnya. Tertutup, kurang pergaulan. Nah itulah karena dia mengaku dia itu sebagai orang yang tahu, maka dia mencari atribut untuk meyakinkan orang supaya dia disebut sebagai orang yang tahu. Padahal dia sedang menipu siapa? Dirinya sendiri. Makanya pantas kalau ada ayat yang mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi penyakitnya bertambah parah. Penyakit apa? Penyakit bohongnya. Saya sering lihat lucu-lucu ya dalam hidup ini. Ada orang menceritakan kata ini, kata itu, kata ini, kata itu. Tapi sudah berani berbicara di depan publik, terus kata andanya yang mana? Kata elunya yang mana? Saya nggak ngerti. Mohon maaf ya. Kata kitab suci pun kalau Anda belum mengalami, ada peringatan di Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalami, tidak memahami, maka Allah tidak ridho kalau kamu mengatakan itu. Makanya orang yang semacam itu tidak dapat izin bicara. Jadi sebetulnya izin bicara itu adalah bukan dari Allah. Yang mengizinkan kita bicara adalah pengalaman pribadi kita. Saya boleh berbicara tentang rasa air ini karena saya kebetulan sudah meminumnya berkali-kali. Yang belum meminum di gelas yang sama, tolong jangan berbicara air ini. Anda bicara air yang lain yang Anda tahu. Paham? Nah, disitulah pentingnya kita jujur pada diri sendiri. Jadi saya baru kupas dua saja. Ciri orang beriman dengan yang mengaku beriman, bedanya kan sangat berbanding terbalik. Nah, apalagi kalau dibahas yang lainnya, waduh. Ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun. Orang yang mengaku beriman itu kemana-mana dia menganggap seakan-akan dia sedang membangun peradaban. Padahal sesungguhnya dia kemana-mana membangun kerusakan, membangun perpecahan, menebarkan kebencian, bahkan atas nama agama dan Tuhan. Menganggap kelompoknya paling benar, menganggap kelompoknya paling superior, bahkan menginjak-injak keyakinan orang lain yang dianggap beda dengan dirinya. Yang model kayak gini udah jelas bukan orang beriman. Ini orang yang mengaku beriman. Kalau orang beriman sudah sampai kepada Tuhan, pasti penuh welas asih, toleransinya tinggi. Dia tidak mungkin menciptakan kerusakan di muka bumi. Karena semua orang yang membuat kerusakan di bumi besar ini, satu penyebabnya. Karena dia suka membuat kerusakan di bumi kecilnya. Kalau Tuhan yang ada dalam dirinya ada dia bohongi, apalagi orang lain. Melebar lebih jauh lagi. Ya menipu orang, membohongi soal proyek, soal itu, soal uang, dan lain sebagainya. Jadi semua gambaran yang dilakukan orang di luar, itu gambaran tentang apa yang ada di dalam dirinya. Itu adalah pencerminan. Jadi teko tidak mungkin mengeluarkan kopi kalau dalamnya susu. Ya kalau teko mengeluarkan kopi, ya dalamnya pasti kopi dong. Mengeluarkan susu, dalamnya pasti susu dong. Jadi apa yang nampak di luar yang dilakukan orang, itu pencerminan tentang apa yang ada di dalam dirinya. Jadi sebetulnya, sekarang ini kalau kita ingin lihat penyakit manusia, yang paling besar itu adalah bohong pada diri sendiri. Bahkan kebohongan ini sudah merambah dalam ranah keimanan. Ngerti maksud saya? Jadi kalau saya bilang tadi rukun iman ada 6, setiap rukun saja ada 4 tingkatan setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya kita harus menjalani 24 rukun. Dari tingkatan yang ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai tingkat isbat al yakin. Gimana coba?
Kitab. Bagaimana kita iman pada kitab? Yang tingkatan ilmu yakin. Bagaimana kita iman pada kitab yang tingkatan ainul yakin? Gimana iman pada kitab yang tingkatan hakul yakin? Gimana tingkatan pada kitab yang tingkatan isbat al yakin? Gimana? Tingkatan dasar yang ilmu yakin, kita hanya tahu kitab adalah yang tertulis. Coba, mohon maaf. Yang tertulis saja, taruhlah kitab kita Al-Quran, 30 juz. Pertanyaan saya, apakah itu sudah jadi ilmu? Atau baru jadi pengetahuan? Jadi pengetahuan saja belum, apalagi jadi ilmu. Jadi tingkatan ilmu yakin saja belum terpenuhi. Maaf ya, kalau Anda baru bisa membaca Quran, bagus panjang pendeknya, sorry, Anda itu masuk ilmu yakin pun belum. Karena ilmu yakin itu berarti sudah ada transisi dari knowledge menjadi pengalaman. Itu baru ilmu. Itu baru tingkatan ilmu yakin, kitab. Tingkatan berikutnya apa? Ainul yakin. Sudah bisa lihat yang dibalik kitab. Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda baru bisa lihat tulisannya, Anda baru melihat yang tersurat. Di balik yang tersurat ada yang tersirat. Sudahkah Anda melihat kitab yang tidak tertulis itu di balik yang tertulis? Kalau Anda sudah melihatnya, ainul yakin, Anda sudah tingkatan ain. Kalau Anda sudah melebur bersama kitab itu sudah hakul yakin. Dan kalau meleburnya berulang-ulang, Anda sudah sampai pada tingkatan isbat al yakin. Makanya siapa yang melanggar hari isbat, maka dia akan jadi kera yang hina. Ini dari tadi saya ngomong, kalian ngerti nggak? Saya cuma khawatir udah 2 jam, udah keringetan. Kemudian nggak ada yang ngertinya gitu. Ya toh? Ya setidak-tidaknya kalau nggak ngerti ayat-ayat, kalian bisa mengulang lagi cerita katak lah. Itu udah bagus. Jadi nanti kalau ada ulangan, ditanya di rumah, tadi pengajiannya apa? Pokoknya katak. Gitu. Pokoknya nggak usah ayatnya apa terlalu berat barangkali. Cerita katak aja udah bagus. Ya itu. Ya. Dan itu bisa menginspirasi kita. Semoga kita jangan jadi orang-orang yang kurang pergaulan. Karena semua orang yang menyatakan dirinya paling benar, dirinya superior, orang lain salah, itu sebetulnya gara-gara kurang pergaulan. Jadi networkingnya terlalu sempit itu. Kalau banyak saudara, banyak pergaulan, insya Allah wawasan jadi luas. Jadi kalau naik beca terus pengen tahu Bandung, ya tentu saja kesimpulannya Bandung itu semrawut. Tapi kalau naik pesawat, naik helikopter, oh ternyata di belakang pasar baru itu ternyata masih banyak tanah kosong. Betul nggak? Itu kan beda sudut pandang saja. Jadi oleh karena itu saya pesankan kepada kita semua yang ada di sini, sebetulnya ngaji ini adalah untuk kita, oleh kita, supaya kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Itu ya, oleh karena itu para sahabat yang sudah mengawali iman yang tekun. Para sahabat yang belum mengawali iman, yuk mau kapan mulainya? Gitu. Ya, gitu. Para sahabat yang sudah mengawali iman, jangan buru-buru mengatakan sudah jadi orang beriman. Buktinya tadi saya cek masih bohong pada diri sendiri. Betul? Oke, itu aja ngajinya sebetulnya sempit sekali hari ini ya. Tetapi kalau saya berbicaranya luas, yaitu supaya penjelasannya lebih komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.